Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama kembali untuk membesarkan nama Tuhan. Dan kita angkat pujian, kita mulaikan ibadah kita. Angkat pujian Yesus kami puja, sembah dan puji menghitakan. Haleluya. Yesus, kami puja.
kasih kembali kepada Tuhan. Kami datang kembali rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu kembali untuk mempermuliakan nama Engkau. Kami rindu untuk senantiasa menyembah dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Tuhan kami mengucap syukur buat keadaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tempat ini, melawat ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan, sehingga Tuhan yang hadir saat ini, apabila mereka datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Kami yakin Tuhan Kau terlalu berkuasa bagi kami. Itu sebabnya Bapak Surah kami undang Kau ada di tempat itu Tuhan, memimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan suasana surga, sukacita hadir dalam hati kami semua. Iblis kuasa gelap yang coba-coba mengambil alih ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kuasa Roh Kudus yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan para hamba-hamba Tuhan yang akan naik pujian Tuhan sebagai sinar, sebagai pemimpin pujian, bahkan sampai penyampai firman Tuhan. Pakai mereka dengan hikmah kuasa urapan Tuhan, sehingga apa yang mereka jangan menjadi berkat bagi kami semua ya. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya ampuni setiap dosa dan salah kami Bapak. Layakan kami untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan, layakan kami untuk memuji Tuhan, layakan kami menyembah Tuhan, bahkan menerima berkat firman Tuhan yang indah. Terima kasih bekal kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami buka dan melakukan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita tetap bangkit berdiri. Saudara bersukacita saat siang hari ini. Amin. Lambaikan tangan-tangan. Haleluya. Kita akan kembali memuji Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Yeah.
sambil menunggu kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan bagi setiap umat.
tujuan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kami Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, supaya hidup kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas semua kemurahan dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik akan dalam kerja surga, kami mohon kepada Tuhan untuk membukakan pintu hati kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk melakukan kebenaran firman, bukan cuma mendengar saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun bentuk firman-Mu yang ada pada saat ini untuk kehidupan kami Tuhan, kami bisa terima dengan sungguh-sungguh dan dengan ikhlas ya Bapa. Karena firman-Mu adalah sebuah pedoman atau suatu pedoman dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup ini ya Bapa. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak kuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa dalam sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus, pilih hati kami Tuhan, supaya kami berdiri dengan ikhlas ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan sudah silakan duduk sebelum kita memberikan korban persembahan dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya bacakan Efesus pasal 4 ayat 27, demikian firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bisa bilang amin? Selamat memberi, selamat mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan jalankan korban persembahan 3 kali, dan nanti yang akan membawa persembahan saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Sinaga Nabu Bolon dan Bapak Simamora Hasibuan membawa persembahan 3 kali. Kita angkat pujian tiap orang harus tahu. Orang harus tahu.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan, pemulihan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Ketika kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu luar biasa. Kami sudah memberikan pujian syukur kami kepadamu. Bahkan tangan-tangan kami sudah terulur memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Bahkan ada di antara kami yang membangun persekutuan. Bapa dalam surga, kami minta pagi hari ini, curahkanlah berkat-Mu untuk memberkati setiap bisnis kami, usaha kami, mata pekerjaan kami. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh setiap tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkanlah berkat-Mu untuk memenuhi setiap wadah, setiap tempat, setiap lubung yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu, bukan hanya berkecukupan, tapi juga sampai dari kelimpahan. Pagi hari ini Bapak berdoa buat seluruh sidang Jumat GP dan juga sidang laut, mulai dari anak-anak yang masih kecil, anak-anak sabtu ceria, remaja, pemuda, dewasa, orang tua bahkan yang sudah lanjut usia. Tutup bungkus kami dengan kuat-kuat saudara-Mu, baik kami yang ada di dalam negeri maupun anak keluarga kami yang di luar negeri. Jaga kami, naungi kami di bawah kepak sayap yang kuat, sehingga kami terhindar dari setiap malapetaka mara bahaya, dan terhindar dari setiap wabah virus COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami hidup dalam perlindungan dan penyertaan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terimalah persembahan dan persepuluhan kami, dan kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara bersukacita pagi hari ini. Amin. Coba lambaikan dulu tangan orang-orang yang bersukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember di tanggal yang ke-20. Artinya 11 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Amin, saudaraku. Tentunya tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa buat kita semua. Haleluya. Kita merasakan bagaimana hal-hal yang tidak terbersit atau terduga dalam pikiran kita, sehingga memasuki bulan Maret 2020 kita semua mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Tentunya itu satu hal yang tidak mudah, saudaraku. Satu hal yang tidak pernah kita alami, tidak pernah kita bayangkan, tetapi puji Tuhan 9 bulan sudah berlalu, dan yang hadir pada saat pagi hari ini kita merasa bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita yang hadir pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik menyertai setiap keluarga kita. Amin. Khususnya di dalam kesehatan kita. Walaupun di dalam tanda kutip mungkin ada banyak halangan di sana, terlebih tekanan-tekanan baik itu di dalam segi bisnis, di dalam pelayanan, di dalam kita beraktivitas, tapi kita yakin dan percaya memasuki 2021 adalah memasuki tahun pemulihan. Amin. Kita sangat yakin dan sangat percaya Tuhan akan segera pulihkan, walaupun dengan cara mungkin vaksinasi. Dan kita yakin dan percaya 2021 adalah tahun yang akan memberkati kita semua. Dan itu kita yakini dan kita rasakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku, sebagai permintaan maaf juga kalau ini mungkin pelayanan saya di Imbar di terakhir di tahun 2020 ini, karena memasuki Januari adalah tahun 2021. Dan kalau ada hal yang tidak berkenan, ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Amin. Dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala, keluarga pastori yang terus memberikan dukungan kepada saya untuk saya tetap melayani di tempat ini, baik di musik maupun di pelayanan mimbar ini. Saudara, mari kita buka Alkitab kita
hari ini tentunya di dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hari Natal di mana Yesus sudah lahir untuk kita semua. Dan tentunya tidak habis-habisnya topik Natal yang selalu kita dengar di bulan Desember ini. Amin. Saudara siap? Saudara tidak bosan? Amin. Ya, tentunya pada pagi hari ini saya mau berikan satu topik yang mungkin tidak menyangkut masalah Maria, Yusuf atau gembala dan orang majus, tetapi pada pagi hari ini saya tertarik untuk mengulas seorang yang bernama Zakheus. Zakheus pasal yang 19 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Belum awal tahun sudah ngeblank ya, teman-teman. Lukas pasal yang 19 ayat 1 sampai 10, perikopnya berjudul Zakheus. Jadi saya tadi lihat Zakheusnya jadi bilang Zakheus. Maaf ya. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap, dan terakhir kita akan baca bersama-sama. Sudah siap semua? Amin. Lukas pasal yang 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setelah dari diriku akan beriman kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berharga seseorang, akan dikembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bersama-sama, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kita akan baca sekali lagi sebagai ayat emas pada pagi hari ini di Lukas pasal 19 ayat yang 10 dengan suara yang keras. Kita akan baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Sukacita Natal Zakheus. Saudara yang kekasih, Natal itu selalu membawa kabar sukacita. Amin. Natal itu selalu membawa kegembiraan. Terlebih di bulan Desember ini kita semua akan merayakan tepatnya kalender nasional, kalender internasional sudah menetapkan di tanggal 25 Desember. Nanti di Lukas pasal yang kedua ayat 11 sampai 12 saya akan bacakan ya. Lukas pasal yang kedua di situ dikatakan, kita ulang lagi, kita selalu baca berulang-ulang supaya firman Tuhan itu merema di dalam setiap kehidupan kita. Lukas pasal yang kedua ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita kembali lagi ke Lukas pasal 19 berarti. Saudara, di mana-mana di kota-kota besar di dunia semua menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Semalam saya berjalan dengan jalan Fabian, ada keperluan di CSP, penuh saudara kayak CSP. Rupanya di lantai 3 ada pohon Natal. Satu kabar sukacita ya. Waktu itu kalau nggak salah dilarang, tetapi
Sekarang ada di lantai 3, nggak tahu di lantai 1 yang di pintu masuk nggak tahu, saya lihat. Tetapi di lantai 3 saya melihat ada pohon Natal. Di mana-mana ada pohon Natal. Khususnya saya teringat kalau kami sekeluarga berlibur ke anak kami yang sulung, walaupun pada saat sekarang ini sukacita kami gak full sebenarnya karena nggak bisa bareng dengan anak kami yang besar, yaitu karena ada COVID-19 sehingga dia belum bisa pulang karena memang ada peraturan di sana untuk kalau pulang untuk kembali lagi agak susah. Dan puji Tuhan, pada saat sekarang ini kita selalu melihat bagaimana di bulan Desember ini kita merayakan bagaimana Natal, pohon Natal di mana-mana, ada lagu-lagu Natal dikumandangkan di mana-mana. Tetapi kita yakin dan percaya kita akan selalu merasakan bagaimana sukacita itu ada ketika di bulan Desember. Amin. Kelahiran Yesus pertama bukan diwartakan kepada penguasa. Kalau saudara ucapkan baik-baik bagaimana kisah kelahiran Yesus, dia tidak mewartakan kepada penguasa, kepada para pejabat tinggi, kepada pemuka agama, tetapi kepada para gembala, kelompok-kelompok orang yang tidak diperhitungkan. Kehadiran bayi Yesus dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palunan. Artinya apa, saudara? Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang sangat sederhana. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara mungkin saudara pikir, apakah Yesus tidak mampu dia lahir di tempat yang mewah, misalnya di satu rumah sakit yang besar atau di satu dokter yang istimewa yang bisa menangani persalinan Yesus? Bisa, saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat, sejarah mencatat 2000 tahun yang lalu dia lahir. Yesus datang dengan kesederhanaan. Amin. Yesus datang dengan kelompok orang-orang yang tidak diperhitungkan. Siapakah Bapak? Para gembala. Para gembala ini adalah orang-orang yang rakyat kecil, ya. Orang-orang kelas bawah yang tidak diperhitungkan hidupnya. Tetapi Yesus, dia mewartakan kepada para gembala. Dan biarlah pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Sakeus ini, si pemungut cukai, dalam kisah di atas ini merepresentasikan dari kedua figur tersebut. Baik para gembala, baik palungan yang sudah disediakan untuk Yesus lahir. Dia ditaruh di tempat makan ternak yang notabene makanan ternak itu pasti kotor, pasti bau, pasti tidak higienis, tidak steril. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Sakeus, si pemungut cukai ini merepresentasikan dia adalah orang yang tidak diperhitungkan. Di dalam kehidupan sosial, Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah musuh rakyat pada waktu itu, karena dia bekerja sebagai kaki tangan penjajah Roma. Dia mengolek, Sakeus ini memungut pajak, memeras uang rakyat, dan tindakan yang tidak terpuji lah banyak. Dan masyarakat pada waktu itu tidak memperhitungkan sekali yang namanya Sakeus ini. Lukas pasal yang ke-18 ayat 11 mencatat demikian. Lukas pasal yang ke-18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berkata dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Artinya orang Farisi ini yang menganggap dirinya suci, saudara. Menganggap pemungut cukai ini ya orang yang rendah, orang yang tidak diperhitungkan. Kalau boleh dibilang ya mungkin sampah masyarakat, ya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar apa sih yang Sakeus dapatkan. Apakah yang Sakeus terima ketika dia kedapatan mendapatkan Yesus akan datang di kota Yeriko. Amin, saudaraku.
Natal membawa sukacita yang bergema sampai sekarang ini, di mana Yesus datang hadir dengan segala kondisi, bro, ya. Dia datang pada Sakeus yang terkucil, dia datang kepada Sakeus yang berdosa. Dan ketika memasuki kota Yeriko, Sakeus ini amat antusias, bro. Dia ingin melihatnya. Dan saya mencatat di sini apa sih gerangan yang membuat Sakeus demikian antusias. Sakeus demikian ingin melihat bagaimana seorang sosok yang bernama Yesus, yang menurut dia adalah sosok yang sangat berkarisma, sosok yang sangat menarik. Dan ketika Yesus hendak hadir, hendak datang ke kota Yeriko, Sakeus ini begitu antusias. Saudaraku, saya mencatat ada 3 hal kenapa Sakeus ini begitu antusias. Dia begitu antusias melihat bagaimana Yesus akan hadir, akan datang di kota Yeriko. Yang pertama adalah kehadiran Yesus mendatangkan sukacita. Amin. Saudara bersukacita dengan Natal sebentar lagi akan datang. Amin. Saudara berbahagia. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini kita bersukacita karena Dia sudah datang ke muka bumi ini untuk saudara dan saya. Amin. Saudaraku, Sakeus ini adalah pribadi yang menarik. Dia walaupun dia seorang pemungut cukai, dia mungkin merasa dia adalah orang yang sangat hina, tetapi dia mau untuk menemui Yesus pada waktu itu, karena dia sadar dia ini adalah seorang pemungut cukai, dan dia tahu Sakeus telah mendengar bahwa Yesus makan di rumah Lewi si pemungut cukai. Jadi mungkin dengan kehadiran itu si Sakeus ini mungkin menjadi pede, saudara. Dan ketika sebelum Yesus memasuki kota Yeriko, dia tahu bahwa Yesus sudah menyembuhkan orang yang buta, dan orang buta ini mewartakan sukacita. Dan bagi Sakeus, dia ingin melihat Yesus sama dengan dia melihat sukacita tersebut. Amin. Jadi saya yakin dan percaya Sakeus ini melihat Yesus, dia ingin bertemu dengan Yesus, dia ingin mendapatkan sukacita. Amin. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara, ya. Ketika Natal ini tiba, ketika bulan Desember ini datang, kita semua merasakan sukacita. Terlebih kita akan menutup tahun di akhir tahun, karena Natal ini masuk di bulan Desember. Dan saudaraku, tidak heran ketika Yesus datang ke kota Yeriko, Sakeus begitu antusias karena dia dengan punya tubuh yang pendek. Dia akhirnya naik ke pohon ara, saudara. Luar biasa. Dengan begitu antusias, dia tidak peduli dengan resiko yang dihadapi. Dia bisa jatuh, dia bisa dicerca orang banyak, tetapi Sakeus tidak peduli. Amin. Nah, saudaraku, yang menarik di ayat Lukas 19 ayat 5, kita lihat Lukas 19 ayat 5 yang tadi. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Pada waktu itu orang-orang yang menyebutkan Sakeus ini adalah dia pemungut cukai, tetapi yang luar biasa, Yesus memanggilnya Sakeus. Yesus sangat menghargai setiap orang. Amin, saudaraku. Siapakah saudara ketika saudara menjadi orang yang bobrok, orang yang kotor, orang yang berdosa? Yesus tetap menghargai saudara. Amin. Nah, saudaraku, dari poin yang pertama, aplikasi apa yang dapat kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita seperti Sakeus? Apakah kita seperti gembala? Apakah kita seperti palungan? Apakah kita mau membuka hati kita dan berkata, "Mari, Yesus mau datang masuk ke dalam rumahku, ke dalam hatiku." Dan kalau iya, bersiaplah, Yesus akan bersabda di Lukas pasal yang 19 ayat 9, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Amin. Saudara keturunan Abraham, nah, saudara berhak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Dan saya yakin dan percaya ketika saudara bersukacita, saudara mau membuka pintu hati saudara, saudara mau membuka rumah saudara untuk Yesus hadir di dalam kehidupan saudara,
maka sukacita itu akan datang buat hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, kita lanjut. Yang pertama tadi kehadiran Yesus membawa sukacita. Yang kedua, kehadiran Yesus membawa perubahan. Amin. Sakyus membagikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Luar biasa nggak, saudara? Ketika dia menemui Yesus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengalami sukacita yang luar biasa ketika menemui Yesus, seketika itu juga Sakyus berubah hidupnya. Amin. Di firman Tuhan Lukas 19 ayat 8 dikatakan, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Luar biasa kan, saudara? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Jadi setengah dari kekayaan Sakyus ini dia bagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa, saudara ya. Ketika Sakyus bertemu, Sakyus mengalami sukacita, hidup Sakyus berubah. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Tuhan sudah datang, hidup saudara berubah? Amin. Apakah ketika Yesus sudah hadir di muka bumi ini, dia sudah datang, dia sudah lahir, saudara berubah? Tentunya perubahan karakter saudara. Baik itu karakter mungkin yang saudara tadi suka marah, sekarang menjadi penyayang. Amin. Yang mungkin tadinya suka berdusta, sekarang hidupnya punya integritas. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Kalau putih-putih, kalau hitam-hitam. Mungkin yang tadinya saudara kikir, saudara pelit, sekarang saudara menjadi pemurah. Mungkin yang tadinya saudara punya pemikiran negatif terus. Ada saudara ya orang hidupnya pemikirannya negatif, tetapi sekarang hidupnya punya pemikiran positif. Di dalam setiap dia berpikir selalu ada positif thinking. Di dalam dia selalu berpikir ke depan, tidak selalu memikirkan masa lalu. Mungkin yang tadinya saudara pemalas, sekarang saudara menjadi orang yang rajin beribadah, rajin bekerja, rajin di rumah, pokoknya semua dikerjakan, saudara. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Ketika Yesus hadir, Yesus datang ke dunia ini, dia datang membawa perubahan. Amin. Dia datang membawa perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Sakyus hidupnya berubah. Ketika dia bertemu dengan Yesus, ada sukacita yang luar biasa. Dan ketika sukacita itu datang, Sakyus hidupnya berubah. Bukan 90 derajat lagi, 180 derajat. Mungkin dari sini pindahnya ke sini. Kalau 90 derajat baru separuh. Ini sudah 180 derajat. Luar biasa. Saudara siap berubah ketika Yesus hadir di dalam kehidupan saudara? Amin. Itu yang kita mau, yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, kehadiran Yesus menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, saudaraku. Yesus datang untuk menyelamatkan Sakyus dari jurang maut. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan Sakyus dari lumpur dosa. Karena saudara tahu, seorang pemungut cukai itu musuhnya masyarakat. Dia memeras, dia mengambil uang rakyat itu, dia luar biasa. Makanya tadi dikatakan dia sanggup mengembalikan 4 kali lipat, saudara. Coba mau cari uang di mana lagi? Kalau orang naruh uang di bank itu bunganya paling kan 5%, 10%. Ini 400%. Ini Sakyus ini luar biasa. Hidupnya berubah drastis. Yang dia meras tadinya misalnya si masyarakat si A misalnya diminta 1 juta. Ketika dia ketemu kembali dengan orang yang dia peras, dia kasih 4 juta. Oh, luar biasa ya. Memang di akhirnya dikatakan Sakyus ini orang yang kaya raya. Ya kaya rayanya karena memeras uang masyarakat. Dia sih nggak capek-capek, saudara ya. Orang punya uang, misalnya masyarakat, dia minta. Masyarakat misalnya dia minta. Jadi nggak capek, saudara ya. Tetapi dengan Sakyus bertemu dengan Yesus, dia tahu bagaimana luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, karismanya yang begitu luar biasa.
kebaikannya, kedaulatannya yang begitu luar biasa, akhirnya Sakeus berubah. Dan puji Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita belajar, ketika kehadiran Yesus menyelamatkan yang hilang. Tentunya kita mau belajar pada pagi hari ini, apakah saudara orang-orang yang terhilang? Amin. Apakah saudara sudah tidak bergairah lagi beribadah? Apakah saudara sudah mundur daripada Tuhan? Apakah saudara sudah kecewa kepada Tuhan? Apakah saudara sudah kepahitan kepada Tuhan? Ada banyak anak Tuhan, ketika dia kecewa, ketika dia doanya tidak dijawab-jawab, dia kecewa dan dia menyalahkan Tuhan. Ketika dia mengalami satu kepahitan kepada orang lain, mungkin dia merasa disakiti, akhirnya dia kecewa kepada Tuhan. Padahal oknumnya orang itu sudah, tetapi karena orang itu orang Kristen, akhirnya disamaratakan orang Kristen ini semuanya tidak baik. Akhirnya dia kepahitan kepada Tuhan. Saudara, biar pada pagi hari ini kita belajar. Kita ketika Yesus sudah hadir, Natal ini adalah momen yang baik untuk kita kembali bergairah kepada Tuhan, kembali kita beribadah kepada Tuhan. Yang mau mundur, kita kembali maju kepada Tuhan. Yang sudah kecewa, mari saudara, kita tidak perlu kecewa, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Dia tidak pernah mengecewakan saudara. Yang mengecewakan saudara adalah manusia. Amin. Yang mengecewakan kita itu adalah manusia. Allah kita tidak pernah mengecewakan kita. Hanya kitanya yang mengecewakan. Itu luar biasa, saudara. Dan biarlah pada pagi hari ini kita belajar. Natal 2020 ini memberikan hadiah kepada kita. Yesus hadir buat GPD Anugerah Sinar Laut dengan membawa sukacita penuh. Amin. Yesus hadir kepada jemaat GPD Anugerah Sinar Laut untuk membawa perubahan, dan Yesus hadir kepada jemaat GPD Anugerah Sinar Laut untuk menyelamatkan yang hilang. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian dan bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Di dalam Dia ada sukacita, di dalam Dia ada perubahan, di dalam Dia bisa menyelamatkan yang hilang. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tadi. Dengan segera
Bulan Desember sudah tiba dan kita sudah merasakan bagaimana sukacita Natal datang bagi hidup saudara dan saya. Ketika Desember datang, kita tahu kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu Allah Bapa di surga mengirimkan anak yang tunggal untuk saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita semua dari jurang maut, dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita belajar Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kembali kami diingatkan Tuhan, bagaimana kehadiran-Mu 2000 tahun yang lalu membawa sukacita penuh buat kami semua. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau datang ke dunia, kami sebagai umat-umat, kami bersukacita, kami bersyukur karena Engkau sudah datang untuk kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau sudah datang, hidup kami harus berubah Tuhan. Dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang buruk menjadi yang baik. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami tahu Kau datang sudah menyelamatkan kami yang hilang. Mungkin kami yang sudah mundur Tuhan, kami yang sudah tidak bergairah, kami yang sudah kecewa, kami yang sudah kepahitan Tuhan. Kami tahu karena Engkau yang sudah hadir, Engkau sudah berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami sebagai umat-Mu yang berdosa, yang penuh dengan lumpur dosa, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau yang melindungi kami, yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Ku renungkan Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersukacita Tuhan siang hari ini Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan kami Tuhan kasih sayang Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan mengasihi kami Tuhan. Tuhan rela lahir di kandang domba Tuhan, di tempat yang hina supaya kami setara menjadi manusia Tuhan, supaya kami mengetahui Tuhan dahsyatnya luar biasa Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan rela dikorbankan di kayu salib Tuhan untuk menebus jiwa kami Tuhan, supaya kami orang-orang yang percaya Tuhan kepada-Mu Tuhan peroleh keselamatan daripada-Mu. Dan bersukacita Tuhan mempunyai Allah yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang mendengarkan Tuhan siang hari ini Tuhan ada kerinduan dalam hati kami seperti Sakeus Tuhan yang rindu berjumpa dengan Yesus Tuhan.
Karena dalam perjumpaan dengan Yesus Tuhan ada berkat Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus Tuhan ada keselamatan. Perjumpaan dengan Yesus ada kesembuhan. Perjumpaan dengan Yesus Tuhan ada perubahan dalam segala kehidupan. Apapun Tuhan menjadi yang inginkan berubah lebih baik Tuhan, biarlah Tuhan berjuang kami dengan ini semakin Tuhan nyata Tuhan. Biarlah Tuhan kerinduan hati kami Tuhan tetap berjumpa dengan Engkau Tuhan sepanjang hari. Dan biar Tuhan hidup kami Tuhan selalu ada dekat erat bersama Engkau Tuhan. Supaya setiap Tuhan perjalanan kami Tuhan menjadi saksi dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya hidup kami ini Tuhan benar-benar jadi hidup yang menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan menjadi rema militer dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan. Kami sudah mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu Tuhan yang sudah pakai setahun ini Tuhan. Kami Tuhan berharap dan berdoa Tuhan pakai tahun-tahun berikutnya Tuhan. Kau berkati Tuhan yang luar biasa Tuhan. Jauhkan segala halangan dan tangan Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu tetap Tuhan kokoh Tuhan kuat melayani kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan dan acara selanjutnya kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan yang memimpin dari akhir Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah aminkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Citon saudara silakan duduk. Saudara berkati dengan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan pengumuman dan jadwal ibadah sepekan, saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GPD 12 Sindang Laut buat keluarga Bapak Ibu Simanjuntak Tambunan. Bisa bangkit berdiri? Iya, Bapak Ibu Simanjuntak. Saudara bisa kasih bersama. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Silakan duduk, Pak. Lalu yang kedua, saudara, Saudari Kesia akan berpamitan. Saya akan kasih waktu pagi ini untuk berpamitan karena Januari Saudari Kesia harus kembali ke sekolah kita. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi hari ini kembali saya akan berpamit berangkat untuk sekolah Alkitab tanggal 4 Januari 2021. Jadi terhitung 2 minggu lagi saya akan berangkat dari tempat ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Biar apa yang saudara berikan kepada saya mungkin lewat doa dan lain sebagainya, saya ingin mengatakan biarlah Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Biarlah Tuhan yang kembali memberkati. Dan saya berencana setelah selesai sekolah saya akan praktek, dan saya hanya menitipkan pesan tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah di tempat ini, janganlah kerajinanmu kendor, tetaplah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sampai di tahun-tahun yang akan datang ketika saya kembali pulang tempat ini, saya masih bisa melihat saudara semua setia dan beribadah di tempat ini. Sama-sama mari Bapak Ibu kita dukung terus pekerjaan Tuhan di tempat ini dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, bantu terus doa untuk saya selama perjalanan karena saya harus naik kereta dan berangkat sendiri karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk berangkat antar lalu pulang lagi keluarga. Jadi saya memutuskan untuk berangkat sendiri naik kereta. Ya, waktunya memang lama sekali untuk malam. Tapi biarlah Tuhan tetap sertai perjalanan saya dan tiba boleh selamat. Sampai di sana juga saya harus menjalani lagi tes swab. Ya, selama sekolah kita juga tetap terus dukung, bantu saya dalam doa. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan akhiri ibadah kita siang hari. Dan ku yakin
menyerahkan ibadah Natal Sambut Ceria ke dalam tangan-Mu, ibadah Natal umum di 25 Desember juga ke dalam tangan-Mu. Hadirlah dan lahirlah dalam setiap kehidupan kami pribadi dan berkuasalah dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tahun depan kami semakin semangat, tahun depan kami semakin setia, tahun depan kami semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, sertai perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Baik kami berjalan kaki dengan motor atau dengan mobil, Allah Immanuel bersama dengan kami. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang menimpa dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan pengurapan serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya siang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diberkati